Oke guys, balik lagi di channel STD Studio. Sesuai judul dan thumbnail, hari ini kita bakal bahas soal gearcom atau one way atau gear starter, terserah kalian mau bilangnya apa. Kita bakal bahas penyakit-penyakitnya atau kerusakan-kerusakan yang sering terjadi. Terus kita juga bakal bahas cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah di gear seputaran gearcom atau gear starter ini ya. Di depan kalian ini udah ada dua, ini gear starter punyanya KLX S, yang ini punyanya BF. Jadi nggak cuma KLX S aja yang bermasalah, BF juga bisa bermasalah walaupun motormu yang masih baru ya, masih bisa bilang baru, tapi bisa aja bermasalah. Kita bakal bahas dari cara mengatasinya dari yang versi murah sampai yang lumayan, sampai yang agak mahalan. Oke, jangan di skip, tonton terus videonya. Oke, langsung saja kita bahas dulu penyakitnya. Penyakitnya tuh sebenarnya ada di sini guys, di krek asnya. Oke, di krek as ini. Ini masih, kalau yang ini sebagai contoh ya, ini masih bagus. Biasanya ada yang sampai aus dalam. Nah, kalau ini udah aus, biasanya ini oke, ini adalah bos kuningan, ini bawaan KLX S. Bawaan KLX S. BF juga segini. Nah, kalau udah aus biasanya ini goyang, guys. Di sini bakal goyang parah. Nah, kalau ini udah goyang, biasanya yang rusak tuh biasanya gotri one way, itu biasanya rusak, atau enggak paling parah giginya ini bisa sampai rompol. Jadi terus gimana cara mengatasinya? Banyak caranya mengatasi ini ya. Jadi ini kita ukur dulu. Ini bos bawaannya. Ini tuh panjangnya cuma 15, kelihatan? Nah, cuma 15 mili. Nah, gimana caranya berantisipasinya? Cara memperbaikinya biar nggak goyang. Nah, ini yang udah kemarin tak bikinin bos, ini udah jadi kemarin, udah dipakai juga dan hasilnya cukup oke. Jadi ini adalah versi termurahnya guys, versi yang paling murah untuk mengatasi gearcom yang rusak. Ini adalah versi termurah. Nah, ini bosnya ini hampir sama. Tuh, hampir sama kayak yang ori. Tapi bedanya adalah di sini tuh panjangnya guys. Sini tuh panjangnya 23. Oh, 23. Sedangkan ini hanya 15. Jadi selisihnya sekitar 7 mili lah. Nah, terus bedanya gimana? Kalau emang ngaruhnya apa sih om? Nah, mungkin pertanyaan kalian gitu kan. Ngaruhnya gini. Kalau ini bos standarnya ini aslinya itu cuma posisinya begini. Di belakang sama di depannya ini kosong. Jadi kalau dia aus di tengah, dia cuma bakal ada di tengah ini dan goyangnya parah. Sedangkan kalau dibikin panjang 23 mili, dia bakal dari depan sampai belakang. Set. Depan ini sisa sedikit karena emang ini buat magnet ya. Terus biar ada spelengnya juga. Nah, ini belakang full. Ini tetap goyang tapi cuma sedikit banget. Karena ini buat biar enggak kancing, biar dia pas memuai dia enggak kacep ya, enggak ngancing. Tetap biar bisa berputar. Ini aman dan ini adalah cara termurah. Ini punyanya bos rumah kopling, punyanya Vega atau Krypton. Jadi teman-teman bisa beli di online, Shopee dan lain sebagainya ada. Tapi ini harus dikecilin karena ini diameternya besar. Nanti ini harus dikecilin dulu. Ini sebagai contoh ya. Ini nanti kan ini ada belahan. Nanti ini dikecilin, ini dipotong sesuai sama yang di sini diameternya. Ini diameternya kalau nggak salah ini juga 25. Nanti bos yang
Jupiter ini, bos kopling ini, rumah kopling ini nanti diameternya dibikin 25, lalu dimasukin di sini, stop. Terus nanti disesuaikan panjangnya, dibikin 23 mili. Nah, estimasi biayanya berapa? Nah, kira-kira loh ini ya, kira-kira, karena kita nggak main bubut dan lain sebagainya. Ini kira-kira sekitar 150.000 udah dapet. Bosnya itu kalau nggak salah 100.000 udah plus ongkir. Terus nanti biaya mekanik dan lain sebagainya paling 50.000. Itu udah oke. Nah, ini udah beres ya sebenarnya, ini udah nggak masalah. Terus kita lanjut lagi yang ke ini es. Ini baru mau tak bikinin tapi dari bahan yang lebih kuat, lebih tebel ya. Ini kuningan karena ini kemarin udah sempet diakalin dikasih bos pakai aluminium dan gagal. Jadi ini kita ganti pakai kuningan. Jadi nanti ini dimasukin di sini, terus dibikin 23 mili lagi, terus disesuaikan, terus diganti dikasih jalur oli biar nggak macet. Terus ya udah itu aja, ini besok untuk kerjaan besok di tukang bubut ya. Kalau yang kayak gini, kalau bikin yang seperti ini lumayan mahal ya. Kalau tadi itu versi murah, ini versi yang lumayan mahal. Bikin seperti ini itu kurang lebih hampir 300-an ya, karena ini bahannya aja udah 130 untuk bahan segini. Kalian bisa cari di Shopee dan Tokopedia, itu ada. Kemarin aku juga belinya di Shopee. Itu cari aja bos kuningan, nanti bakal banyak pilihan. Nanti chat dulu sama pembelinya ya, sama penjualnya penjualnya pesen yang diameter luarnya diameter luarnya 32 sampai 35, 3 cm lah, diameter luarnya 3 cm. Terus panjangnya nanti kalian juga beli 3 cm. Jadi ini bahannya sekitar 130. Besok tinggal dimasukin ke bubut, terus dibubut dan disesuaikan sama bandulnya juga, sama kertasnya. Nah, biayanya berapa kira-kira ini? Kalau pakai yang kayak gini kira-kira hampir 300.000 habis. Itu untuk beli bahan sama bubut, terus sama nanti buat servisnya, buat jasa mekaniknya itu sekitaran 300. Jadi selisihnya ya hampir separuh ya. Ini 150, ini 300. Terus kalau kalian tanya recommended yang mana bang, semuanya recommended kalau menurutku ya. Karena ini udah pernah dibubut, jadi memang harus ganti yang gede. Kalau ini karena masih standar, masih bisa pakai punyanya punyanya bos kopling, punyanya Jupiter atau Krypton Vega sama. Jadi mana yang lebih recommended, semua sama sebenarnya, recommended semua. Terus mungkin ada yang tanya bedanya Gearcom BF sama S apa. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya sih hampir sama sih. Cuma yang beda adalah di sini. Bagian tengah ini kalau punyanya BF itu 42. Kalau punyanya S itu cuma 39. Jadi selisihnya 3 mili. Kok bisa beda bang? Ya, karena bedanya one way nya itu beda, atau gouternya itu beda. Ini punya BF. Nih, punya BF seperti ini. Sedangkan kalau punya S itu kayak gini. Nah, beda kan? Beda, ini mirip-mirip kayak Satria FU, cuma gedean Satria FU daripada ini. Bedanya itu. Terus kalau untuk BF ini ganti gotri atau rollernya bisa. Tapi kalau untuk Elite S ganti one way namanya. Bisa aja pakai punyanya, ini punyanya Kasih, one way Kasih. Ini kebetulan imitasi.
Ini harganya kalau di toko sekitar 70.000, tergantung merek. Kalau ori ya masih mahal ya, sama-sama ori, bisa beli. Itu modelnya beda, tapi ini bisa dipakai. Ini sama tuh, masuk. Modelnya beda, ini jumlahnya juga lebih banyak. Ini juga masuk sih. Ini juga bisa dipakai, pakai punyanya kasih. Oke, one way kasih. Mungkin segitu aja pembahasan soal Gearcom. Jadi sekali lagi nih guys, ini pakai punyanya Bos Kopling Vega, Bos rumah kopling Vega. Nanti disesuaikan terus diukur. Pokoknya panjangnya 23 mili. Ini murah tapi recommended. Ini saya tambahin ring dan saya lem karena kalau terlalu polos, jadi terlalu tipis. Ini saya tambahin ring. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan soal Gearcom. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti bisa bakal saya jawab. Terus untuk ini kita bubutin dulu, kita masukin ke tukang bubut dulu. Oke guys, lanjut ke pembahasan yang kemarin soal Gearcom. Jadi yang kemarin bahan mentahnya kan, terus kemarin udah tak masukin ke tempat bubut dan hari ini jadi, dan beginilah jadinya. Kelihatan kan bedanya kan, kelihatan. Terus dalamnya juga ada jalur oli. Terus jangan lupa nanti pas di jalur olinya dikasih coakan biar tempat masuk oli depan belakang ini terhubung sama jalur olinya, ya kan. Terus seperti yang aku jelasin kemarin, depan ini sisa 2 mili, yang belakang sisanya. Jadi di depan dibikin 2 mili, belakang sisanya. Kenapa gitu om? Mungkin pertanyaan kalian gitu, karena di depan ini standarnya itu ada ring. Nah itu ringnya langsung diganti sama bos ini. Jadi ini 2 mili ini mengganti ring. Kalau belakang memang nggak ada ring, tapi ini kan tujuannya biar panjang, jadi harus sisanya ditaruh di belakang. Ini kurang lebih hasilnya kayak gini. Ini tetap goyang, tapi ini emang untuk biar dia tidak macet ya, dia tetap goyang. Kalau untuk maju mundurnya nanti kalau dipasang magnet tipis banget. Ini tanpa oli aja udah enak banget. Oke, mungkin segitu dulu guys pembahasan kita untuk masalah penyakit Gearcom atau starter atau apa ini. Terserah kalian mau bilangnya apa, mungkin segitu dulu. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Jangan lupa di subscribe biar channel ini makin besar dan berkembang. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang bikin kalian bingung bisa langsung tulis saja di kolom komentar, nanti sebisa mungkin saya jawab. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Thank you and bye bye.